Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Hidung atau nasal terdiri dari pangkal hidung atau radix nasi, punggung hidung atau dorsum nasi, dan lubang hidung atau nares. Di dalam hidung terdapat rongga hidung atau yang disebut dengan kafum nasi. Di dalam rongga hidung terdapat bagian anterior yang disebut dengan vestibulum. Dan pada dinding lateral rongga hidung terdapat concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang disebut dengan villi olfactoria. Selain itu, rongga hidung dibagi oleh septum yang terdiri dari os etimoidal. Saluran pernapasan yang kedua yaitu faring. Faring adalah tabung fibroz muskular yang berukuran sekitar 13 cm yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Dinding faring tersusun dari otot skeletal dan dilapisi oleh membran mukus. Faring dapat dibagi menjadi 3 bagian anatomis, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Epiglotis. Epiglotis mengandung sebuah kerangka tulang rawan elastis yang dapat disebut juga dengan tulang rawan epiglotis atau cartilago epiglotica. Tulang rawan ini menjamin agar epiglotis kembali ke posisi semulanya dengan sendiri pada akhir fase menelan atau setelah proses penelanan selesai. Epiglotis juga merupakan tulang rawan yang tipis, fleksibel, berbentuk daun, dan fibroelastik. Bagian epiglotis ini membentuk dinding posterior ruang prapiglotik yang merupakan daerah penting pada penyebaran karsinoma laring. Perikandrium epiglotis sangat melekat, sehingga infeksi cenderung terlokalisasi jika mengenai epiglotis. Epiglotis ini sendiri berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Laring adalah saluran yang dikelilingi oleh banyak tulang rawan. Nah, letak si laring ini berada di antara orofaring dan trakea dan juga berada di depan larofaring. Nah, nama tulang rawan salah satunya yang berada di laring ini disebut epiglotis. Epiglotis ini berada di pangkal ujung laring. Nah, sedangkan laring itu diselaputi oleh membran mukosa. Membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal. Mengapa tebal? Ya, karena fungsinya agar kuat menahan getaran suara pada laring. Itu. Nah, kemudian di pangkal tenggorokan terdapat sebuah katup, sebuah katup yang bisa membuka dan bisa menutup. Katup tersebut disebut epiglotis. Nah, karena apa? Karena fungsi utama laring adalah untuk sebagai tempat terhasilkannya suara dan keluar masuknya udara. Nah, ketika kita makan, katup tersebut yang disebut epiglotis akan menutup. Nah, sebaliknya ketika kita berbicara, katup tersebut akan membuka gitu. Karena pada laki-laki ya, kita sudah sering mengetahui terdapat jakun, disebut jakun. Nah, jakun itu merupakan salah satu tulang rawan yang ada pada laring, khususnya pada kaum laki-laki
jakun tersebut kelihatan ya, tulang rawan tersebut menonjol gitu sehingga terlihat jelas oleh kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa bersuara? Kita ada suaranya gitu kan. Nah, gitu kan kalau ada pertanyaan kayak gitu, karena di tenggorokan kita ini, pangkal tenggorokan ini ada yang namanya selaput penghasil suara gitu. Nah, gimana mekanismenya? Mekanismenya ketika ada udara yang datang dari paru-paru kita, kemudian untuk keluar, nah pasti udara tersebut melewati tadi selaput penghasil suara, sehingga selaput tersebut bergetar dan menghasilkan suara ya. Kita juga sudah tahu kalau kita bersuara pasti tenggorokan itu kan bergetar. Itu karena ada selaput yang menghasilkan suara tadi bergetar karena menerima udara. Selanjutnya, ada batang tenggorokan atau yang biasa kita sebut trakea. Trakea ini merupakan penghubung dari laring menuju bronkus. Trakea memiliki panjang 10-13 cm dan akan memanjang lagi 5 cm ketika kita melakukan inspirasi dalam. Dinding trakea ini kaku dan juga tipis. Trakea tersusun dari yang pertama 16-20 susunan cincin tulang rawan yang kuat dan juga fleksibel. Yang kedua ada mukosa. Yang ketiga ada epitel bersilia untuk mencegah benda asing yang masuk. Yang keempat ada jaringan limfoid. Yang kelima ada kelenjar. Dan yang keenam, celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Setelah udara dialirkan dari laring, trakea terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri yang masing-masing masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Di setiap paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran nafas yang semakin sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pada pohon. Cabang-cabang yang lebih kecil ini disebut dengan bronkiolus. Trakea dan bronkus yang lebih besar adalah tabung yang kaku dan tidak berotot yang dikelilingi oleh sekumpulan cincin tulang rawan untuk menjaganya agar tidak menyempit. Sedangkan bronkiolus tidak memiliki tulang rawan untuk menjaganya agar tetap terbuka, dan dindingnya mengandung otot polos yang dipersyarafi oleh sistem syaraf autonom dan peka terhadap hormon dan bahan kimia lokal tertentu. Faktor-faktor ini berfungsi mengatur jumlah aliran udara yang mengalir antara atmosfer dan setiap kelompok alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernafasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Alveolus merupakan anatomi yang hanya dimiliki oleh mamalia. Alveolus itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada bagian capillary bed. Yang kedua ada connective tissue. Yang ketiga ada alveolar sac. Yang keempat ada alveolar duct. Yang kelima ada mucous gland. Keenam ada mucosal lining. Ketujuh ada pulmonary artery. Ke-8 ada pulmonary vein. Dan ke-9 juga ada alveoli. 10 juga ada atrium. Nah, itu adalah bagian-bagian yang terdapat di alveolus. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki sepasang paru-paru, yaitu pulmodextra atau paru-paru kanan dan pulmosinistra atau paru-paru kiri. Paru-paru kita dilindungi oleh lapisan pleura. Lapisan pleura dibagi menjadi dua, yaitu pleura parietal dan pleura visceral. Pleura visceral yaitu lapisan yang melapisi permukaan luar paru-paru. Pada paru-paru kanan atau pulmodextra, bagian atas disebut apex pulmonis, sedangkan bagian bawah disebut basis pulmonis. Paru-paru kanan memiliki margo anterior dan margo posterior, dan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus media, dan lobus inferior. Lobus superior dan lobus media dipisahkan oleh visura horizontal, sedangkan lobus media dan lobus inferior dipisahkan oleh visura obliqua. Selanjutnya, ada paru-paru bagian kiri atau pulmosinistra. Pada pulmosinistra, bagian atas disebut apex pulmonis,
sedangkan bagian bawah disebut basis pulmonis. Pulmo sinistra memiliki dua margo, yaitu margo anterior dan margo posterior. Berbeda dengan paru-paru kanan, paru-paru kiri hanya memiliki dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kedua lobus ini dipisahkan oleh fissura obliqua. Berdasarkan Kamus Dorland, definisi bersin adalah mengeluarkan udara secara paksa dan tidak teratur lewat hidung dan mulut. Refleks bersin mirip dengan refleks batuk, hanya saja pada refleks bersin terjadi di saluran hidung, bukan pada saluran nafas bagian bawah. Bersin dapat mengeluarkan udara dan partikel dari saluran pernafasan sejauh 30 kaki pada kecepatan 90 mil per jam. Nah, mekanisme bersin ini hampir sama dengan mekanisme batuk, di mana ketika kita melakukan inspirasi yang kuat atau dalam dan diikuti oleh ekspirasi yang secara paksa atau secara kuat dengan glotis tertutup. Ini mengakibatkan intrapleural pressure atau tekanan intrapleural meningkat. Nah, nanti si glotis ini akan terbuka, lalu akan mengeluarkan udara yang secara kuat. Ini kecepatannya bisa sampai 965 km per jam. Nah, ada juga peran saraf yang terlibat dalam mekanisme bersin. Saraf tersebut bernama mekanoreseptor. Nah, si mekanoreseptor ini mengidentifikasi debu atau kotoran ke otak. Nah, habis itu si otak akan menurunkan otot soft palate di belakang dan sekaligus akan menaikkan otot lidah belakang. Nah, ketika ekspirasi secara kuat atau bisa kita sebut bersin, itu akan dua-duanya akan tertutup gitu. Jadi tidak ada udara yang masuk ke maksud saya ada udara yang masuk tetapi cuman sedikit karena ditutup oleh soft palate tadi dan otot lidah belakang. Nah, sisa kebanyakan udaranya keluar lewat hidung. Begitulah mekanisme pernapasan. Terima kasih.